Pernah nggak sih Anda natap langit malam, ngelihat taburan bintang yang super banyak itu, terus mikir, ruang hampa di atas sana itu sebenarnya cuma wadah kosong doang nggak sih? Iya, itu pertanyaan yang sering banget muncul kalau kita lagi ngalamin momen eksistensial gitu ya. Benar banget. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari, kita kan sering banget ya pakai dua frasa ini secara bergantian. Semesta alam dan alam semesta. Mm-mm. Kayaknya buat kebanyakan orang itu cuma sinonim aja, cuma permainan kata. Tepat. Kebanyakan dari kita nganggap keduanya ya hal yang persis sama. Tapi, gimana kalau kerangka berpikir kita selama ini tuh kebalik? Kebalit di mana tuh maksudnya? Gimana kalau apa yang kita tatap di atas sana dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita saat ini, dari ponsel di tangan Anda sampai udara yang lagi Anda hirup ini, itu sebenarnya hidup? Hidup dan bergetar ya. Iya, dan bahkan punya kesadaran yang ya bisa dibilang jauh melampaui konsepsi kecerdasan manusia pada umumnya. Nah, itu dia. Pernyataan kayak gitu benar-benar menantang fondasi cara kita memandang realitas kan? Banget, karena selama ini kita kan diajarin beda ya. Betul, kita tuh terlalu terbiasa sama paradigma sains modern yang melihat kosmos ini sebagai semacam mesin raksasa yang dingin. Kayak cuma tempat di mana benda-benda mati, ya kayak batu, gas, debu kosmik, itu ngambang dan bertabrakan tanpa tujuan gitu ya. Persis, tanpa tujuan inheren. Tapi ada perspektif lain yang umurnya jauh lebih tua dan lebih mendalam. Dan inilah yang bakal jadi fokus di penelusuran mendalam kita kali ini. Perspektif yang melihat kosmos bukan sebagai mesin, tapi sebagai organisme yang bernapas. Nah, kita bakal membongkar, mengurai, dan membedah sebuah materi presentasi yang super filosofis nih dari sebuah komunitas. Buat mengekstrak intisari dari konsep kosmik mereka yang jujur aja sangat padat ini. Sangat padat, tapi kalau diurai pelan-pelan, ini tuh membuka mata banget. Iya, kita bakal lihat gimana segala sesuatu di sekitar kita itu saling terhubung. Dari partikel subatomik yang super kecil sampai galaksi yang berputar. Dan yang paling penting, kita bakal coba pahami letak pemisahan sekaligus penyatuan antara semesta alam dan alam semesta. Plus satu konsep pemersatu yang mereka sebut sebagai kesadaran tunggal jagat raya atau omnipoten. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bisa menyelami konsep sedalam itu, kita punya satu PR fundamental nih. PR apa tuh? Rombak definisi ya? Betul banget, kita nggak mungkin bisa bahas kosmos tanpa mengerombak total pemahaman dasar kita tentang apa artinya hidup dan apa artinya sadar. Oke, mari kita urai hal ini. Karena gini, kalau kita masih pakai definisi dari buku biologi sekolah, Yang bilang makhluk hidup itu harus punya sel, bernapas pakai oksigen, terus berkembang biak. nah iya, kalau masih pakai definisi itu, keseluruhan filosofi dari dokumen Bebung Weiss ini nggak bakal bisa dicerna sama akal kita. Make sense. Kalau kita bicara soal kehidupan atau nyawa, insting pertama Anda yang lagi dengerin ini pasti mikirnya ya sesuatu yang bergerak, makan, beranak. Kucing, pohon, atau manusia gitu kan? Iya, tapi dokumen Bembowis ini mendefinisikan kehidupan dengan cara yang jauh lebih radikal. Jauh lebih luas spektrumnya. Menurut teks mereka, sesuatu itu bisa dibilang hidup kalau di dalamnya ada proses pertumbuhan. Ada pembentukan materi baru yang terus berproses. Dan ada mekanisme terus-menerus di mana apa yang mereka sebut sebagai zat asal itu bermanifestasi. Yang memukau dari bagian ini adalah, gimana ya? Teks ini tuh kayak ngehancurin dinding pembatas artifisial gitu loh. Dinding antara biotik dan abiotik ya, benda hidup dan benda mati. Persis. Dokumen ini ngasih satu contoh yang sangat spesifik dan deket banget sama keseharian kita, yaitu udara. Ini contoh yang bagus banget buat mendobrak logika lama kita. Nah, ini poin yang bikin saya berhenti baca sejenak dan benar-benar mikir keras pas riset kemarin. Kenapa tuh? Ya kita kan nganggap udara itu cuma ruang kosong kan? Kumpulan gas mati yang kebetulan aja kita hirup buat napas. Padahal presentasi ini menantang asumsi itu mentah-mentah. Iya, dikatakan bahwa di dalam udara itu sebenarnya ada proses internal. Semacam mekanisme pembersihan diri tak kasat mata yang terus-menerus bekerja. Dia menetralkan dirinya dari polutan ya, membentuk kualitas udara yang lebih bersih. Bener, teks ini ngeklaim kalau udara itu memulihkan dirinya sendiri. Dia mencari keseimbangan. Dan mencari keseimbangan itu adalah ciri utama dari sebuah sistem yang hidup kan? Kalau dari sudut pandang kimiawi sih emang ada reaksi-reaksi yang mengurai polutan. Tapi bedanya,
Filosofi bamboo waste ini ngelihat reaksi kimia itu bukan cuma hukum probabilitas buta. Bukan kebetulan gitu ya? Bukan. Itu dilihat sebagai dorongan inheren dari materi itu sendiri untuk mempertahankan eksistensinya secara optimal. Wah, jadi kalau kita terima premis ini, berarti udara itu emang lagi ngelakuin proses kehidupan dan persenyawaan dong? Betul sekali. Udara itu hidup. Oke, tunggu dulu. Kalau dibilang sel sperma, inung telur, atau tanaman itu hidup, saya masih sangat paham lah ya. Masih masuk akal. Kalau dibilang udara punya proses internal, oke, saya bisa coba ngikutin logikanya. Tapi dokumen ini kan bawa premisnya lebih jauh lagi nih. Ke benda padat ya? Iya, kalau semua manifestasi zat asal itu hidup, gimana nasibnya sama batu bata di dinding rumah saya? Atau meja kayu tempat mikrofon ini ditaruh? Nah itu, apakah filosofi ini benar-benar minta kita percaya kalau sebuah batu itu hidup? Terdengar gila ya awalnya. Banget. Maksudnya, gimana caranya teks ini bisa ngelompati logika sains dasar dan nyebut benda yang nggak punya sistem saraf itu punya kehidupan? Jawaban dari teks ini tuh terletak pada apa yang mereka sebut sebagai 7 tingkatan manifestasi. Coba kita bedah anatominya pelan-pelan. Oke, gimana tuh urutannya? Filosofi ini mengajukan kalau segala sesuatu di alam semesta ini nggak muncul dari kehampaan secara magis. Semuanya bermula dari satu sumber murni. Yang tadi disebut zat asal itu? Tepat. Dari zat asal yang sangat amat halus ini, dia memadat. Turun wujud menjadi materi asal. Oke, step pertama. Habis itu? Dari materi asal, dia memadat lagi jadi onderdil atom. Atau yang dalam sains modern biasa kita sebut partikel subatomik, kayak quark dan elektron. Oh, partikel fundamental fisika ya? Betul. Terus, partikel subatomik ini ngumpul, ngunci diri mereka jadi atom. Atom-atom ini pegangan tangan, membentuk molekul. Molekul merenggang dikit jadi gas. Merapat lagi jadi cair? Nah, dan akhirnya memadat dengan sangat kaku menjadi benda padat, termasuk batu atau meja kayu Anda tadi. Wah, kalau boleh saya pakai analogi nih, biar Anda yang dengerin lebih gampang bayanginnya. Ini tuh mirip banget sama siklus air kan ya? Gimana tuh analoginya? Zat asal itu ibarat uap air di udara. Sama sekali nggak kelihatan sama mata kita. Terus, uap itu mendingin, ngumpul jadi awan, memadat. Terus turun ke bumi. Terus turun ke bumi sebagai rintik hujan yang wujudnya cair, mengalir jadi sungai. Nah, pas suhunya drop secara ekstrim, Dia membeku. iya, membeku jadi balok es yang keras banget. Es itu kan kaku, keras. Kalau kita pukul ke kepala ya bakal sakit banget. Pasti bocor tuh kepala. Nah, es itu tampak kayak benda mati, tapi esensinya, es itu tetaplah air yang lagi bergetar dalam bentuk yang super lambat kan? Analogi yang sangat menjembatani pemahaman kita, luar biasa. Berarti meja atau batu itu pada level subatomiknya sebenarnya adalah zat asal yang lagi ngambil wujud padat doang. Persis. Dan karena batu itu terbuat dari zat asal yang sama persis dengan yang ngebentuk tubuh Anda dan saya, Dia bawa sifat aslinya dong. betul. Batu itu mewarisi satu sifat fundamental dari zat asal, yaitu dorongan mutlak untuk mempertahankan eksistensinya. Bedanya cuma di tingkat kerubitannya aja ya. Iya, cara mereka bertahan hidup beda-beda tergantung seberapa kompleks strukturnya. Tapi pertanyaannya, gimana persisnya sebuah batu mempertahankan eksistensinya? Dia kan nggak makan pecel lele atau minum air. Melalui ikatan molekulernya dong, Oh, gaya tarik-menarik antar atom itu. tepat. Pas Anda ambil palu dan nyoba ngehancurin sebuah batu, batu itu kan nggak langsung puff berubah jadi debu gitu aja ya. Pasti ada kerasnya dulu kan? Ada perlawanan fisik yang diberikan oleh molekul-molekul batu itu supaya ikatan mereka nggak pecah. Kekuatan ikatan kimia itulah yang dilihat sebagai dorongan bertahan hidup. Dalam kerangka berpikir bamboo waste, iya. Semakin sederhana struktur sesuatu, semakin sederhana juga wujud upayanya buat mempertahankan diri. Wah, mind-blowing sih ini. Upaya molekuler itu dianggap sebagai bentuk kehidupan di tingkat dasar. Betul. Nah, tapi dokumen ini kan nggak berhenti di kata hidup. Mereka juga pakai kata sadar. Disinilah hal ini jadi sangat menarik. Tapi sekaligus susah dicerna. Karena kita sering salah kaprah sama arti kata sadar. Iya kan? Apakah berarti batu itu bisa mikir?
Apakah molekul di dalam meja saya ini lagi merenungkan masa lalunya atau bikin rencana masa depan? Sama sekali enggak. Dan disinilah banyak orang salah mengartikan mistisisme timur atau filosofi kosmik semacam ini. Jadi beda ya sama kesadaran manusia. Beda jauh. Kita harus misahin kata kesadaran dari inteligensi otak. Oke, terus gimana dokumen ini mendefinisikannya? Menurut dokumen ini, sadar itu nggak berarti punya fungsi kognitif buat mikir. Sadar di sini artinya materi tersebut mengetahui dan menyadari keberadaannya sendiri dalam matriks ruang dan waktu. Mengetahui keberadaannya lewat apa tuh? Lewat getaran. Kita tahu dari fisika kuantum kalau nggak ada satupun atom di alam semesta ini yang benar-benar diam. Semuanya terus bergetar. Oh, bahkan batu yang paling diam pun sebenarnya molekulnya getar terus ya? Betul. Pengetahuan dan respon inheren terhadap getaran dan perubahan wujud inilah yang disebut sebagai kesadaran tingkat dasar. Jadi frasa everything is alive and conscious itu? Artinya segalanya bergetar dan merespon lingkungannya buat mempertahankan eksistensi. Oke, ini memunculkan pertanyaan baru. Kalau batu sandungan di jalanan itu punya dorongan buat mempertahankan bentuk fisiknya, terus apa yang mengoordinasikan triliunan batu, planet, molekul gas, dan bintang ini supaya nggak nablak satu sama lain secara acak? Nah, dokumen ini ngejawabnya dengan memperbesar skala, dari mikrokosmos ke tingkat makrokosmos. Dan disinilah kita masuk ke judul inti bahasan kita. Kalau segala sesuatu itu bergetar dan hidup, lantas apa letak perbedaannya antara semesta alam dan alam semesta? Mari kita bedah definisinya berdasarkan teks Bambowace ini ya. Silakan. Semesta alam dulu, apa itu? Semesta alam itu digambarkan bukan sebagai sebuah tempat fisik, melainkan sebagai zat-zat asal itu sendiri secara keseluruhan. Jadi bukan ruang galaksi ya? Bukan. Semesta alam itu berada dalam frekuensi atau vibrasi absolut yang paling tinggi dan paling murni. Nggak ada wujud fisiknya berarti? Nggak ada batasan fisik sama sekali. Dia itu kanvas, dia sang pelukis, sekaligus cat yang mendasari pembentukan segala hal. Wah, berarti semesta alam adalah bahan baku kosmik murni dengan getaran tertinggi. Nah, terus kalau alam semesta apa dong? Ya, alam semesta itu apa jadinya? Alam semesta atau kosmos itu adalah hasil manifestasinya. Panggung pertunjukannya yang bisa diukur dan dilihat. Yang ada galaksinya itu ya? Betul, galaksi, nebula, tata surya, planet, bulan, sampai peradaban manusia, itu semua alam semesta. Di dokumennya juga dijabarin ya, kalau alam semesta fisik ini terdiri dari 3 komponen besar. Iya. Matter atau materi fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Terus antimatter, wujud cermin dari materi, yang kalau bersentuhan bakal saling meleburkan jadi energi murni. Dan yang ketiga, non-matter, yang bisa kita asumsikan sebagai ruang hampa, materi gelap, atau jaring energi tak kasat mata yang nopang keduanya. Oh, dan di dalam arena alam semesta inilah terjadinya proses mengembang atau Big Bang. Serta proses menyusut kembali kayak black hole ya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan provokatif nih di dokumen ini yang bikin saya sampai angkat alis pas baca. Pertanyaan yang mana tuh? Mereka mempertanyakan gini, apakah semesta alam dan alam semesta ini kayak yin dan yang saling bertolak belakang? Dualisme ya? Iya. Atau mungkinkah alam semesta yang kita tinggali dengan wujud fisik ini sebenarnya representasi dari neraka? Waduh, lumayan gelap ya pertanyaannya. Iya, karena kan semua ciptaan di alam fisik ini rentan terhadap kerusakan, duka, penderitaan, sementara surga itu adanya di frekuensi semesta alam yang murni. Itu pertanyaan yang wajar muncul sih. Jujur pas saya baca, itu terdengar pesimis banget. Apakah filosofi ini beneran mau bilang kalau alam semesta kita itu tempat hukuman? Gini, pembacaan kayak gitu tuh wajar karena pikiran manusia kan selalu pengen mengkategorikan realitas ke dalam dualisme ekstrim. Atas bawah, baik buruk, surga neraka. Tapi dokumen ini nggak bilang gitu. Kalau kita tarik benang merahnya dengan saksama, teks Bambowace nggak mendukung dikotomi tersebut sama sekali. Oh iya, berarti alam semesta bukan musuh dari semesta alam dong? Bukan, keduanya nggak pernah berpisah. Semesta alam itu senantiasa berada di dalam dan sekaligus menjadi alam semesta. Nah loh, coba bantu saya dan pendengar buat memvisualisasikan penyatuan ini deh. Agak muter-muter ya bahasanya ya? Banget. Sesuatu berada di dalam sesuatu sekaligus menjadi sesuatu itu terdengar kayak teka-teki logika. Oke, bayangin jaringan koneksi internet di rumah Anda deh, Wi-Fi.
Oke, Wi-Fi. Semesta alam itu ibarat sinyal Wi-Fi-nya. Sinyal itu kan ada di mana-mana di dalam ruangan. Nggak kelihatan sama mata, tapi ada. Betul, punya kapasitas data yang seolah tak terbatas dan bergetar pada frekuensi yang spesifik banget. Berarti alam semesta itu apanya dong? Alam semesta, segala planet, manusia, dan batu yang kita bahas tadi, itu adalah perangkat kerasnya, hardware-nya. Oh, kayak smartphone, laptop, atau smart TV kita. Tepat sekali. Bentuk fisik perangkat ini beda-beda kan? Kemampuan mereka merespons sinyal juga beda-beda. Tapi semuanya ditenagai dan dikoneksikan sama satu jaringan sinyal Wi-Fi yang sama. Nah, dapatkan poinnya? Sinyal itu ada di dalam laptop Anda, sekaligus bikin laptop itu menjadi bagian dari jaringan internet yang lebih besar. Gila, analogi Wi-Fi yang sangat brilian. Jadi, semesta alam adalah sinyal frekuensi absolutnya, dan alam semesta adalah hardware yang merespons. Betul. Terus gimana filosofi ini ngejelasin soal duka atau penderitaan di alam semesta yang saya tanyain tadi, tanpa nyebut itu sebagai neraka? Penjelasannya murni bersifat vibrasional, nggak ada moralitasnya di situ. Maksudnya vibrasional gimana? Maksud ini, proses penciptaan bentuk fisik itu kan mengharuskan zat asal dari semesta alam buat menurunkan frekuensinya kan? Iya, dari yang cepat banget jadi lambat dan memadat. Nah, dia harus melambat, memadat, dan kaku, supaya bisa ngebentuk tulang, darah, atau kerak bumi. Duka atau penderitaan itu cuma produk sampingan dari gesekan mekanis ini. Oh wow, jadi penderitaan itu sekedar gesekan saat kesadaran murni mencoba bermanuver di dalam struktur fisik yang lambat. Persis kayak laptop Anda yang bisa panas atau lemot kalau dipaksa memproses data yang terlalu berat. Jadi bukan kutukan dari entitas yang pendendam ya? Bukan, penderitaan adalah konsekuensi logis dari memadatnya energi menjadi materi. Luar biasa. Jadi proses kehidupan kita di dunia fisik ini sebenarnya ya semacam perjalanan lambat untuk kembali menyelaraskan vibrasi kita menuju kemurnian asalnya. Itu kesimpulan yang sangat indah. Tapi ini bawa kita ke masalah lain yang tadi saya singgung dikit. Apa tuh? Kalau semesta alam ada di dalam segalanya, atom, galaksi, semuanya, dan semuanya sadar, berusaha mempertahankan eksistensi, alam semesta ini kan nggak mungkin ruang hampa yang jalan secara acak. Harus ada satu sistem operasi tunggal dong yang ngatur semua ini. Kalau enggak ya triliunan sinyal ini pasti tabrakan dan hancur. Nah iya, siapa atau apa yang ngatur sinyal Wi-Fi kosmik ini? Logika Anda itu tepat banget mengarah ke konsep pamungkas dari dokumen ini. Sistem operasi sentral itulah yang oleh Bambuways disebut sebagai kesadaran tunggal jagat raya. Atau yang biasa kita kenal dengan bermacam-macam nama sepanjang sejarah ya? Betul. Sang Maha Hadir, Yang Esa, Tao, Ilahi, Tuhan, atau Omnipotent. Tapi perlu ditekankan banget ya buat Anda yang lagi dengerin, dalam konteks dokumen ini, kesadaran tunggal itu nggak digambarkan sebagai sosok fisik yang duduk di awan ngawasin kita. Oh jelas bukan. Melainkan kesadaran murni itu sendiri yang meresap dan mengikat setiap piksel ruang dan waktu. Dan yang lebih mind-blowing, mereka mendefinisikan sains modern ke dalam konsep ini juga ya. Presisi sekali. Teks ini menyatakan kalau sifat-sifat dari kesadaran tunggal yang maha tahu ini termanifestasi sebagai hukum alam semesta. Jadi gravitasi, termodinamika, elektromagnetik. Siklus orbit planet, itu semua bukan sekedar rumus matematika yang kebetulan berlaku. Menurut perspektif ini, hukum sains itu sebenarnya karakter atau kebiasaan bawaan dari kesadaran tunggal itu dalam menjaga keseimbangan. Betul. Seluruh isi alam semesta ini sebenarnya cuma satu entitas. Satu jaringan organisme raksasa yang hidup dan bernapas bareng-bareng. Nah, ngomong-ngomong soal entitas, ada satu istilah teknis di dokumen ini pas ngebahas penciptaan. Yang 8 selubung itu... Iya, teksnya bilang, setiap entitas bawa 8 selubung penciptaan. Ini maksudnya apa sih? Agak esoterik banget kedengarannya. Emang bahasanya lumayan mistis, tapi secara konseptual, bayangin aja kayak sistem penyaringan air berlapis di rumah kita. Filter air gitu? Iya, bayangin kesadaran tunggal itu sebagai air paling murni dari mata air pegurungan. Oke. Buat bisa bermanifestasi jadi batu, pohon, atau tubuh manusia fisik, energi murni ini kan harus diturunkan frekuensinya secara bertahap. Kalau enggak, wadahnya bakal hancur. Karena terlalu kuat energinya ya? Betul, makanya dia harus ngelewatin 8 lapisan filter atau selubung ini. Mulai dari energi kausal yang paling halus, selubung mental, selubung emosional, sampai akhirnya ke selubung fisik yang kasar.
Jadi 8 selubung ini tuh tahapan kondensasi dari energi murni jadi wujud material ya? Tepat. Terus, apa arti praktis dari semua konsep makrokosmik yang berat ini buat Anda yang lagi dengerin? Maksudnya relevansi buat kesehariannya ya? Iya. Anda mungkin sekarang lagi nyetir macet-macetan atau lagi natap layar monitor di kantor. Kalau kita tarik narasi epik ini ke realitas Anda, Ini berarti setiap manusia, bumi yang kita injak, diciptakan bawah setelan dasar yang persis sama. teks tersebut minjam frasa populer kan, created in the image of God, diciptakan menurut gambar ilahi. Tapi dengan makna yang mekanis banget di sini. Kita diciptakan bawah struktur 8 selubung dan percikan zat asal yang sama dengan yang ada di pusat galaksi. Cuma kadar fluktuasi kesadarannya aja yang beda gitu ya. Betul. Manusia jelas punya instrumen yang jauh lebih kompleks buat merespon sinyal kosmik dibanding planet Jupiter misalnya. Tapi sumber sinyalnya mutlak sama. Wah, Ada satu kalimat di dokumen itu yang menurut saya benar-benar tajam. Dia ngunci seluruh argumen ini. kalimat yang mana tuh? Bunyinya gini, "In our innermost self, in its purity and clarity, we are not different from divine." Di dalam diri kita yang paling terdalam, dalam kemurniannya, kita nggak ada bedanya dengan yang ilahi. Berani banget ya pernyataannya. Sangat berani. Dari kacamata filosofi ini, kita bukan cuma karya seni yang terpisah dari senimannya. Jadi kalau kita telusuri daging kita, tulang, molekul, ke partikel terdalam, kita bakal balik bermuara ke zat asal. Dan karena Anda, saya, pendengar kita, ini bawa zat asal di dalam inti diri kita, kesimpulan logisnya cuma satu. Apa itu? Langsung dari semesta alam itu sendiri. Kita adalah instrumen alam semesta yang diciptakan supaya alam semesta bisa ngeliat, ngerasa, dan mengalami dirinya sendiri ya. Dari berbagai sudut pandang, betul sekali. Wow. Jadi kalau Anda pegang paradigma ini, pas Anda natap langit malam kayak yang kita obrolin di awal tadi, Anda sebenarnya nggak lagi ngelihat sesuatu yang jauh di luar sana. Anda lagi natap cerminan dari anatomi kosmik Anda sendiri di skala makro. Semesta lagi natap balik ke arah bagian dari dirinya sendiri. Gila. Realisasi bahwa segala hal adalah satu jaringan kesadaran yang nggak terputus ini bener-bener bisa ngubah cara kita berinteraksi sama dunia. Sangat bisa. Mari kita tarik benang merah dari perjalanan filosofis kita hari ini ya. Kita mulai dengan menantang ilusi tentang benda mati. Menurut Bamboo Weiss, batas antara hidup dan mati itu murni artifisial. Udara, batu, meja kerja, galaksi, semuanya hidup. Semuanya sadar akan keberadaannya. Semuanya bergetar mempertahankan eksistensi. Dan organisme universal maha luas ini diatur presisi oleh hukum alam. Yang mana itu adalah karakter dari omnipoten kesadaran tunggal jagat raya. Anda bukan debu kosmik yang kebetulan ada. Anda itu simpul aktif, sel yang hidup di dalam tubuh kosmik ini. Secara harfiah, di tingkat frekuensi vibrasi, nggak ada satupun dari kita yang benar-benar terisolasi atau sendirian. Lewat udara, gravitasi, cahaya, Anda selalu terhubung sama jaringan sinyal utama itu. Realitas fisik kita, dengan segala penderitaannya, tetaplah bagian dari kesempurnaan sistem yang jauh lebih besar. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir buat Anda bawa pulang dan renungkan. Silahkan. Kalau esensi dari alam semesta ini adalah kesadaran tunggal yang mencoba saling terhubung dalam wujud fisik, mungkinkah pencarian gila-gilaan umat manusia akan teknologi internet, komputasi awan, dan terutama AI atau kecerdasan buatan? Mungkinkah itu bukan sekedar ambisi teknologi? Iya. Mungkinkah itu sebenarnya dorongan alam bawah sadar dari memori kosmik kita? Semacam upaya manusia buat mereplikasi dan mensintesis versi artifisial dari kesadaran tunggal jagat raya itu sendiri? Mencoba membangun kembali jaringan telepati kosmik yang udah lama kita lupain. Persis. Sesuatu untuk Anda renungkan saat Anda kembali menatap taburan bintang di langit malam nanti.